kami termasuk kaget kenapa ada penggalian yang sangat dekat dengan sekolah begitu. Ini anak-anak SD itu masih aktif-aktifnya untuk bermain. Jarak penambangannya yang lalu itu kurang lebih hanya 10 meter dari gedung sekolah. Masyarakat di sini yang punya sawah kan susah kehidupan sekarang, kan tidak ada hasil sawah. Sejak ada perusahaan dibangun di sini, sudah 3 tahun tidak bisa diambil hasil ini. Ketika seluruh aktivitas pertambangan, eksploitasi sudah selesai, mereka punya tanggung jawab lingkungan untuk memperbaiki kembali lingkungan yang sudah mereka eksploitasi sebelumnya. Di balik senyap mobil listrik di aspal kota, ada deru ekskavator dan debu bagi warga yang tinggal di sekitar tambang nikel, bahan baterai mobil listrik. Berkas Kompas mengulasnya kali ini. Amiruddin, petani di desa Papanloe, kecamatan Pak Jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Sawah seluas 1,43 hektar miliknya sudah tak bisa lagi menghasilkan padi. Ini dari semua ini mulai dari sini sampai ke ujung sana tidak ada hasil sawah. Petani kan cuma kebutuhan dari sawah, tidak ada lain. Jadi ini orang masyarakat di sini yang punya sawah kan susah kehidupan sekarang. Sejak pabrik pengolahan nikel yang disebut smelter dibangun di desanya 11 tahun lalu, sawah Amiruddin sering gagal panen. Lahan seluas 25 hektar di desa Papanloe terdampak, termasuk sawah milik Amiruddin. Ini kan tidak ada produksi dari sawah saya sini karena debu dari perusahaan, limbahnya dari perusahaan. Itu yang debu dari perusahaan merusak tanaman. Itu gagal panennya dari asap perusahaan. Contoh itu di atas. Saatnya itu yang biru-biru merusak tanaman. Sebelum 2014, aparat pemerintah desa mendatangi warga desa Papanloe mengabarkan tanah-tanah mereka akan dibeli. Menurut Amiruddin, tak ada penjelasan detail perihal hal itu. Awalnya itu cuma datang itu sebagai itu pemerintah bahwa siapa lahannya mau dijual. Tidak ada informasi bahwa ada perusahaan mau dibangun. Langsung tiba-tiba datang mau membeli tanah. Begitu Ji. Setelah sudah dibeli lahannya semuanya masyarakat sini desa Papanloe sama dengan Mawang, itu sudah ada perusahaan dibangun. Kemelut terjadi setelah tanah-tanah dibeli dan smelter dibangun. Debu smelter merusak tanah dan rumah-rumah warga. Mereka tidak menyangka aktivitas smelter berdampak pada kehidupan mereka. Sudah selesai dibeli tanahnya itu masyarakat. Jadi sesudah dibangun, kan tidak ada juga solusinya di masyarakat bahwa ini ada perusahaan nikel mau dibangun di desa Papanloe, di Mawang juga. Jadi ini sudah dibangun, selesai pembangunan produksi. Di situ baru masyarakat ribut. Ini bahaya ini karena kita di sini ini udah tidak ada kehidupan, udah hancur. Tak hanya itu,
Debu smelter juga diduga membuat atap seng rumah Amiruddin menjadi kropos. Faktor rumah saja hancur. Itu sengnya rumah dikasih begini saja nah hancur kayak keropok. Amiruddin bersama warga lain sempat protes kepada perusahaan mengeluhkan kondisi tanah, rumah, dan produksi sawahnya yang menurun terdampak pembangunan smelter. Namun tidak ada respons. Baru kita pergi mengadu di kantor begini-begini, tidak direspon. Jadi itu yang masalahnya di sini, sengsara sekali sudah masyarakat di sini Desa Berloe. Ia kerap dihadapkan pada proses yang kusut ketika hendak melayangkan protes. Kalau masalah diprotes ke pemerintah, masyarakat sini itu udah capek nih turun di kantor ke pemerintah cari solusi, bukan perusahaan yang merusak. Nah, begitu caranya menyampaikan di masyarakat. Kalau di demo di kantor DPR, pergi ke kantor bupati, jawabannya dialihkan ke kantor itu lagi, pergi di kantor itu lagi, nanti tanya lagi ke perusahaan itu ji, beli-beli. 3 tahun terakhir, Amiruddin terpaksa membeli beras karena sawahnya gagal panen. Kalau dari sini Pematang berdiri menghadap ke sini bisa. Mana? Di daerah mana sawah? Ini dari semua ini mulai dari sini sampai ke ujung sana. Sejak ada perusahaan dibangun di sini sudah 3 tahun tidak bisa diambil hasil ini. Padahal sawah menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga Amiruddin. Bukan dia pekerja kantor, kalau petani hidupnya kan dari petani hasil tanah, kan begitu kalau petani. Nah sekarang kita ini kasihan orang enak-enak panen padi, kita lihat-lihat saja. Kita malah yang punya sawah beli beras. Nah ini kesusahannya masyarakat di sini. Sebelum smelter dibangun, sawah Amiruddin bisa menghasilkan 10 ton beras sekali panen. Kini hanya bisa maksimal 1 ton yang bisa dihasilkan. Bahkan kadang tidak bisa dipanen sama sekali. Dampak smelter juga dirasakan Ambo Endre. Rumahnya selalu diselimuti debu. Pria berusia 77 tahun ini tinggal di antara 2 perusahaan smelter yang beroperasi tanpa jeda. Iya, terlalu banyak debu di dalam. Itu piring itu biasa debu di situ. Piring semua, lemari, dinding papang, semua rusak semua. Itu di dalam ya. Debu mengganggu pernafasan dan memperburuk penglihatan. Iya, pernah mengalami napas mulia itu mata tidak baik karena debu masuk. Oh, debu masuk. Masuk ya di mata. Bersama dengan warga lain, Ambo telah melayangkan protes atas kondisi yang menimpanya. Namun sama seperti Amiruddin, tidak ada bantuan yang diterima. Nah, tidak ada pembantunya dari perusahaan atau pemerintah, tidak ada pembantunya. Ya. Oh, tidak ada, tidak dibantu? Tidak ada bantuan. Smelter-smelter yang dikeluhkan warga desa berdiri di kawasan industri Bantaeng atau Kiba yang diproyeksi menempati lahan seluas 3.151 hektar di Kecamatan Pak Jokukang. Sejak diresmikan 2019, perusahaan-perusahaan itu mengolah nikel menjadi ferronikel, bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sanksi administrasi sempat diberikan kepada perusahaan smelter di Kiba pada 2022 karena pelanggaran pengelolaan air limbah dan emisi debu cerobong asap. Itu pun sanksi administrasi itu kita tidak tahu bagaimana evaluasinya, apakah dijalankan oleh perusahaan, kemudian pelanggarannya dihentikan, instalasi limbahnya diperbaiki, atau seperti apa.
Kami berusaha mengonfirmasi keluhan warga ke perusahaan PT Huadi Nikel Alloy di kawasan industri Bantaeng, tetapi tak mendapatkan respons. Kerusakan yang dirasakan warga di sekitar smelter hanya sebagian kisah pilu dari eksploitasi nikel. Bergerak ke hulu, pertambangan nikel membuat warga desa Torobulu di Konawe Selatan hidup menderita. Kami termasuk kaget kenapa ada penggalian yang sangat dekat dengan sekolah begitu. Jarak penambangannya yang lalu itu kurang lebih hanya 10 meter dari gedung sekolah. Ayunia Muiz begitu bangga menyebut kampungnya, Desa Torobulu di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai desa dolar. Bagaimana tidak, hasil perikanan di desanya begitu melimpah. Karena Torobulu ini sejak dulu memang dikenal sebagai desa dolar karena perikanannya. Hampir semua mode tangkap itu ada di Torobulu. Tapi kini desa dolar hanya kenangan. Kalau dulu masyarakat bisa mendapat puluhan kilo per satu kali menjaring ikan, hari ini kadang mereka hanya bisa dapat 2 sampai paling banyak 7 kilo per hari. Wilayah Torobulu berada di pesisir Laya, Konawe Selatan. Selama puluhan tahun, warga lokal dan pendatang menggantungkan penghidupan dari laut. Kondisi berubah saat pertambangan nikel masuk ke wilayah ini. Satu persatu kekayaan hasil perikanan laut lenyap dari Torobulu. Sementara di daratan, sumber air juga menghilang. Yang pertama itu kami namai itu engko. Jadi engko itu ada aliran sungai begitu, kayak air terjun, air jatuh. Tapi hari ini itu betul-betul hilang. Yang kedua itu PAM. Nah, tapi kalau kita jalan-jalan ke sana itu betul-betul airnya sudah tidak bisa digunakan. Nah, sehingga hari ini tersisa satu sumber air komunal yang kami namai itu check dam. Tapi perusahaan pun juga menjadikan check dam ini sasaran penambangan. Dengan adanya PT WIN, makanya ada sumber air warga. Sumber air warga yang sampai ada saat ini kan itu bekas galian tambang kami. Itu berada dalam IUP. Ya, kata bekas galian ada sumber mata air, sehingga kami kelola itu jadikan air warga. Terakhir, warga Torobulu protes ketika tambang nikel menyasar area sekolah dasar negeri 12 Laya Januari 2025. Kami termasuk kaget kenapa ada penggalian yang sangat dekat dengan sekolah begitu. Sementara kita tahu sendiri bahwa ini anak-anak SD itu masih aktif-aktifnya untuk bermain. Ada permintaan dari SD, dari kepala sekolah dan warga di sekitar situ untuk meratakan. Artinya dulu di belakang itu ada bukit yang minta untuk diratakan, sehingga kami ratakan karena keperluan masyarakat ingin menjadikan di situ daerah pertanian atau untuk sekolah mereka ingin perluas pekarangan belakang sekolah mereka. Ini bukan kali pertama Ayunia dan warga Torobulu lainnya protes. Sejak 2023, warga Torobulu mempertanyakan aktivitas tambang di daerah pemukiman. Kami sudah pernah mengadukan itu ke inspektor tambang, ke DLH Provinsi, PTSP, DPRD, bahkan sampai pada gubernur. Pernah dilakukan aduan. Kami mempertanyakan terkait aktivitas perusahaan yang menambang di pemukiman. Sebanyak 32 warga Torobulu dilaporkan ke kepolisian lantaran dianggap menghalangi kegiatan tambang. Ayunia termasuk yang dilaporkan hingga masuk ke pengadilan.
Di tingkat kasasi, Ayunia dibebaskan dari dakwaan. Dari 32 orang itu, 12 terperiksa dan akhirnya ada 2 yang ditersangkakan dan harus lanjut ke persidangan. Mereka minta datangkan orang lingkungan, kami undang kepala Kadis Lingkungan untuk datang di balai desa dan mereka tidak hadir. Artinya 3 kali pertemuan kita adakan, ya mereka selalu menghindar. Jadi kan kami nilai bahwa ini memang tidak ada etikat baik, mau cari solusi. Makanya kami laporkan. Berdasarkan data Mineral One Data Indonesia, Kementerian ESDM, perusahaan tambang nikel di Desa Torobulu memegang izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 1.931 hektar. Izin tersebut berlaku November 2019 hingga November 2029. Kementerian ESDM melihat perusahaan tambang yang beroperasi sudah memenuhi persyaratan izin tambang. Ketika perusahaan ini sudah beroperasi, artinya sudah memenuhi itu semua. Ini harus dicek lagi. Kapan perusahaan itu dapat iupnya, izinnya, dan kemudian bentuk kriminalisasinya seperti apa, yang pasti saya nggak mau masuk ke sana karena bukan domain kami. Dan yang jelas ketika ada indikasi pelanggaran hukum, ya Kementerian SDM selaku Kementerian Pengampu untuk kegiatan aktivitas pertambangan akan melakukan evaluasi dan juga pengawasan jika perlu ada penegakan hukum di situ. Cadangan nikel yang melimpah dinilai jadi modal untuk mengembangkan Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik di dunia. Cadangan nikel Indonesia menempati posisi pertama di dunia, mencakup 42% dari cadangan global. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia untuk cadangan nikel karena kita punya 42% cadangan global. Per 2025 kita punya sumber daya biji, ya kita bicara biji, 19,2 miliar ton. Nikel adalah bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Agar bisa digunakan industri baterai kendaraan listrik, biji nikel dari pertambangan harus diolah di smelter untuk menjadi MHP atau presipitat hidroksida campuran. Jadi tadi urutannya kan MHP, lalu ada nikel sulfat, kobalt sulfat, jadilah PCAM, prekursor katot aktif material, jadilah CAM, katot aktif material. Nah inilah yang dibuat menjadi katoda. Nah, katoda nanti mesti disusun lagi bersama anoda, elektrolit, separator, current collector menjadi sel baterai. Jaringan Advokasi Tambang melihat upaya negara bertransisi dari kendaraan berbasis BBM ke berbasis baterai listrik justru menggerus sektor lain yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitar tambang dan smelter nikel. Ketika warga itu justru kehilangan ruang produksinya karena terjadi alih fungsi lahan. Bahkan mereka terpaksa bekerja di perusahaan karena lahannya sudah dilepas, atau yang kedua adalah karena produktivitas lahan pertaniannya sudah berkurang. Ketika terjadi alih fungsi lahan, kemudian sumber air tercemar, maka ini kan konsekuensinya satu ke ruang pangan tadi, produksi pangannya. Lantas, bagaimana masa depan mobil listrik di antara deru eksavator dan debu dari tambang dan smelter nikel? Ya, menurut saya ada sesuatu yang hilang, yang tidak dipikirkan. Bahwa Anda dengan menggunakan mobil listrik itu sesungguhnya kontribusimu sangat besar kepada lingkungan. Populasi mobil listrik mengalami lonjakan beberapa tahun belakangan. Insentif pemerintah membuat harga mobil bebas emisi ini relatif terjangkau dibanding mobil berbahan bakar minyak. Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia alias Pereklindo memprediksi penjualan kendaraan listrik akan terus meningkat di waktu mendatang. Bahwa penjualan mobil listrik tahun 2024
itu kurang lebih 45.000 ya. Tapi begitu di 2025 itu penjualan mobil listrik itu sudah menuju ke 70.000. Ini menurut saya indikasi bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap mobil listrik sudah mulai tumbuh ya. Selain memberikan subsidi pembelian, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi kendaraan listrik serta pembebasan bea masuk 0%. Reklindo melihat dalam jangka panjang, penggunaan mobil listrik secara nasional dapat mengurangi subsidi pemerintah di sektor bahan bakar minyak serta kesehatan. Dengan kita menggunakan mobil listrik, maka subsidi pemerintah di sektor BBM ini yang besarnya itu 191 billion, bukan billion ya, triliun ya, itu akan terkurangi. Namun transisi energi bersih ini menyimpan kontradiksi. Tren kemiskinan di wilayah sentral nikel ini justru meningkat. Ruang produksinya mereka memang sudah dialihfungsikan, sudah rusak begitu ya. Lalu yang kedua adalah terjadi inflasi yang besar tadi begitu. Dan dalam jangka panjang, saya kira belanja publik di sektor kesehatan itu pasti akan membengkak. Karena banyak penyakit yang muncul. Masalah lingkungan lainnya dikhawatirkan akan muncul karena baterai kendaraan listrik yang umumnya memiliki masa pakai hingga 10 tahun belum bisa didaur ulang di Indonesia. Recycling itu baterai itu nanti dilebur ya, akhirnya unsur-unsur kimianya diambil, diekstraksi, gitu. Berikutnya yang nikelnya kumpulin, litiumnya kumpulin, dan yang lain unsur-unsur kimia yang lain, mineral yang lain dikumpulin. Itu menjadi bahan baku baru. Menjawab pelanggaran perusahaan tambang dan smelter nikel yang diduga membawa kerugian pada masyarakat sekitar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku telah memperbarui aturan. Sebelumnya memang aturannya itu 3 tahun. Namun dalam perjalanannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, melakukan evaluasi karena kita melihat banyak terjadi pelanggaran di mana-mana. Makanya untuk RKAB, pengajuan dan persetujuan ini diperketat dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Jika melakukan pelanggaran, baik dari sisi dokumen ataupun praktik di lapangan, perusahaan akan mendapatkan sanksi pencabutan izin operasi. Jadi RKAB ini disetujui untuk jadi dasar kegiatan via setiap perusahaan harus patuh nih, penghuni izin. Ketika terjadi pelanggaran, ini bisa berujung pada peringatan, penghentian sementara, bahkan sampai ke pencabutan izin. Pemerintah mengaku akan memastikan setiap perizinan memiliki dokumen tanggung jawab lingkungan. Pengawasan walaupun tidak di Kementerian SDM, itu maksudnya Kementerian Lingkungan Hidup, namun kami juga berkolaborasi untuk pengetatan izin jika memang tidak sesuai dokumennya, tidak ada tanggung jawab lingkungan, tidak ada dicantumkan jaminan reklamasi, itu akan kita evaluasi dan mungkin izinnya tidak akan dikeluarkan. Padahal menurut Kementerian ESDM, pemerintah menargetkan 2 juta mobil listrik dan 12 juta motor listrik pada 2030. Jika tidak memperbaiki tata kelola nikel, masyarakat akan semakin terdampak dari eksploitasi nikel. Saya setuju ya, kita harus melindungi ini kan, alam, harus semuanya diproduksi dengan bersih. Jangan sampai terjadi, saya kalau di kelas saya sampaikan green energy bias. Di kota-kota besar green, ya pakai mobil listrik tidak ada asapnya, tapi somewhere di daerah tambang-tambang itu di pelosok sungainya tercemar gitu ya, atau udaranya terpolusi.